pengurus Masjid Al-Falah yang sama-sama kita hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa tunaikan kewajiban kita. Kita lanjutkan dengan sedikit menyampaikan pesan-pesan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Bapak sudah kenal sama saya? Belum. Itu berarti saya bukan orang terkenal. Alhamdulillah saya berkunjung ke Manokwari, tinggal di Jakarta. Salah seorang anggota pengurus MUI Pusat di Komisi Dakwah. Saya juga ketua Departemen Dakwah, pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia atau PPDMI. Ketua umumnya Pak Yusuf Kalla yang nanti bulan Maret akan mengadakan muktamar. Karena Pak Yusuf Kalla sudah 10 tahun memimpin Dewan Masjid. Karenanya pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa masjid punya kedudukan yang sangat penting. Saya menulis buku tentang masjid, ada 10 judul buku. Buku yang terbaru sedang dicetak tentang manajemen masjid berbasis contoh. Masjid-masjid mana yang dikelola dengan baik. Meskipun yang diterbitkan oleh DMI sudah terbit, tapi ada lagi yang diterbitkan oleh lembaga yang saya pimpin, yaitu Khairul Ummah. Seluruhnya saya menulis buku, ada 61 judul buku. Ada buku khutbah, 8 judul buku, dan buku-buku lain. Masjid itu sangat penting. Pada masa Nabi ada 2 peristiwa yang memberi isyarat kepada kita tentang pentingnya masjid. Pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang sekarang diperingati. Peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat penting, dan ternyata peristiwa sepenting Isra dan Mi'raj itu disebutkan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu tidak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari masjid ke masjid. Itu isyarat buat kita pentingnya masjid. Yang kedua adalah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini juga memberi isyarat pada kita tentang pentingnya masjid. Perjalanannya cukup jauh, 400-an kilometer. Jalanannya bukit-bukit bebatuan, cuacanya terik panas, situasinya tidak aman karena Nabi mau ditangkap, mau dibunuh orang kafir. Ternyata peristiwa seperti ini, dalam perjalanan seperti ini, Rasulullah SAW mampir di suatu kampung namanya Kuba. Ternyata mampir di Kuba itu bikin masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Ada nggak Pak orang dalam perjalanan yang sulit mampir ke suatu kampung, orang Islamnya banyak, masjidnya nggak ada, lalu dibangun masjid? Ada nggak itu? Ini satu. Lalu sesudah Rasulullah SAW sampai di Madinah, itu bangunan pertama yang didirikan oleh Nabi itu adalah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Jadi ini
Ini sudah cukup buat kita isyarat betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Nah, persoalannya kita ini merasa masjid itu penting apa tidak? Ini sebuah tanda tanya besar. Jamaah kita, masyarakat kita merasa masjid itu penting apa tidak? Kalau penting, mestinya mendapat perhatian yang besar. Mau sholat berjamaah di masjid, karena apa? Masjid itu ada fungsinya. Fungsinya banyak. Kalau saya sederhanakan, fungsinya ada 3. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Tadi kalau subuh berapa banyak? Nggak nyampe 2 saf ya. Nggak nyampe 2 saf. Kalau ibu-ibu dikumpulin jadi satu, ini ya sampai lah 2 saf. Masjid kita ini ada berapa saf? Sampai ke belakang. Yang di atas. Jadi yang sholat berjamaah di masjid itu sekitar tidak lebih dari 10% dari kapasitas masjid. 10%. Bahkan kurang. Paling banyak 10%. Ini sebuah contoh. Sholat jamaah di masjid. Makanya Nabi sangat menekankan itu. Sehingga dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu matanya buta. Rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau pergi ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya. Rajin dia ke masjid. Meskipun dia sudah rajin ke masjid, karena kondisinya seperti itu, maka dia minta kepada Nabi rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Agar dibolehkan, dimaklumi kalau sholat di rumah saja. Mungkin Nabi enggak tega, Nabi berikan itu rukhsah. Gak apa-apa deh kamu sholat di rumah, ya namanya juga orang buta, rumahnya jauh, yang untung gak ada. Kira-kira begitu. Tentu saja dia senang dapat rukhsah. Maka dia permisi meninggalkan Nabi, mau pulang. Baru beberapa langkah dia berjalan, Nabi memanggilnya kembali. Nabi tanya, hal tasma'un nida bis shalah? Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Maksudnya kamu dengar azan apa enggak? Naam, saya dengar itu azan ya Rasul. Kalau begitu Pak Ajib, penuhi panggilan azan. Yang matanya buta, rumahnya jauh, yang untuk enggak ada. Kalau dengar azan datang ke masjid. Bagaimana tuh kalau diukur dengan kita? Maka sholat di rumah, ya, sholat di rumah itu kalau situasinya darurat, kondisinya darurat. Misalnya apa? Sakit yang menyebabkan kita nggak bisa jalan ke masjid. Ada juga orang sakit tapi jalan ke masjid masih bisa. Sakit apa? Sakit yang kita masih bisa pergi ke masjid. Sakit apa? Sakit panu. Sakit gigi bisa ke masjid. Yang sakit kakinya apa giginya? Malah bukan giginya yang sakit, gusinya yang sakit. Kalau gigi mah nggak pernah sakit kayaknya ya.
Gigi nggak pernah sakit, yang sakit gusinya. Gitu. Pak, nggak ke masjid? Enggak, saya di rumah saja. Kenapa? Saya lagi sakit. Nah, sakit. Kelihatannya bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tau. Sakit hati. Sakit hati sama siapa? Sama pengurus DKM. Lah emang kenapa? Saya punya pendapat juga didengar. Kalau kita nggak suka kepada pengurus masjid, itu urusan lain. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara nggak suka kepada pengurus itu menyebabkan kita tidak datang ke masjid. Sekali lagi, datang ke masjid urusan kita dengan Allah. Nggak suka dengan pengurus itu soal lain. Tapi ternyata ada nggak orang ngambek, nggak mau datang ke masjid. Nah ini satu. Nah dalam kaitan dengan pengurus masjid, dia harus memprogram kegiatan peribadatan dengan baik, disiapkan sumber daya manusia, SDM-nya, sumber daya manusia, mulai dari muazzin orang yang azan. Di zaman Nabi yang azan siapa? Bilal. Kalau di kampung kita yang azan siapa? Siapa aja yang mau. Jangan begitu, harus ditetapkan siapa muazzin. Karena muazzin itu juga bacaannya harus standar. Ini kadang-kadang azan mengucapkannya tidak standar. Ada orang azan asyhadu an la ilaha. Benar nggak? Mestinya asyhadu an la ilaha hayya 'alal shalah. Ada nggak yang azan begitu? Mestinya begitu Pak. Muazzin. Apalagi imam juga harus standar. Oh, imam kita sih nggak perlu diragukan. Begitu. Imam itu bacaannya baik. Nomor satu tuh bacaannya baik. Kadang-kadang saya sholat di suatu masjid, mampir gitu, ikut sholat di situ, oh ternyata imam bacaannya tidak standar. Pernah itu saya mendengar imam baca surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Jadi belakangnya dipanjangin. Selesai sholat orang keluar, saya temui itu imam. Pak, tolong bacanya diperbaiki. Bacaan yang mana tuh Pak? Apa baca? Wailul likulli humazatin lumazah. Mestinya jangan bacaan ikuti irama. Bacaannya pendek, tapi kalau iramanya panjang, hanya yang pendek dipanjangin. Nah, bacaannya. Yang kedua, imam itu ilmunya, wawasannya. Karena imam itu harus punya ilmu. Kalau bapak punya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama, nanyanya kepada imam.
sampai problem pribadi, mau curhat, itu juga bagus kepada imam. Punya problem datang ke imam, nanya sama imam, atau setidaknya sama pengurus masjid. Jadi masjid itu juga tempat memecahkan masalah orang. Kalau orang punya problem, datang ke masjid, ngomong sama pengurus, ngomong sama imam, nanti dicarikan jalan keluarnya. Pak, Bapak pengurus ya? Iya, kebetulan kalau begitu. Kebetulan kenapa? Saya ini lagi ada problem. Saya punya masalah. Saya ingin ngomong sama Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu memecahkan masalah saya. Pengurus masjid, imam, itu mestinya langsung direspon dengan baik, ditanggapi dengan baik. Ayo Pak, silakan. Sini aja nih, kita masuk ke ruangan sini. Hidupkan AC-nya, ayo silakan. Ada masalah apa? Begitu pengurus itu Pak. Jangan pengurus malah bilang apa, Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Memang kenapa? Saya juga banyak masalah. Bagaimana mau memecahkan masalah orang kalau dia sudah punya banyak masalah? Nah, imam itu akhlaknya baik, bacaannya bagus, ilmunya ada, akhlaknya baik. Kenapa? Karena imam itu harus disukai orang. Disukai bukan gantengnya, di antaranya disukai karena akhlaknya. Jangan sampai ada orang udah iqomat, ketika dia datang dia lihat-lihat siapa tuh yang jadi imam. Pak Muhammad Anwar jadi imam. Pulang lagi dia nggak suka sama Pak Muhammad Anwar. Pulang lagi dia. Ketika pulang lagi di tengah jalan ketemu orang, loh kok pulang lagi Pak? Batal? Enggak, saya nggak suka kalau Pak Muhammad Anwar yang jadi imam. Nggak suka kenapa? Utang sama saya nggak bayar-bayar. Imam model apa? Itu namanya imam yang tidak disukai. Jadi ini satu fungsi peribadatan. Nanti hari Jumat, itu harus ada namanya khotib. Minimalnya masjid itu punya cadangan khotib. Saya ini kalau mau khutbah, saya jam 11 sudah sampai. Di mana saya khutbah jam 11 saya sudah sampai. Seringkali tak ketemu siapa-siapa tuh di masjid jam 11. Pengurusnya belum datang, marbotnya pulang dulu, habis bersih-bersih, rapi-rapi, ganti pakaian, mandi. Setengah 12 ada WA dari pengurus. Nanya dia, Pak Ustadz posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, dia nanya posisi di mana. Kemudian nanya dari rumah. Pengurus itu jam 11 sudah datang di masjid. Begitu. Nah, tapi kalau saya ketemu dengan pengurus, senang sekali pengurus tuh. Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz kalau setengah 12 khotib belum juga datang. Kalau di Jakarta kan biasanya sekitar jam 12 ya. Zuhur jam 12 kurang 5. Nah, kalau jam setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ya saya ngerti, berarti di sini nggak ada cadangan tuh. Mestinya ada cadangan. Setengah 12 khotib belum datang, pengurus tenang. Kenapa? Ada cadangan. Bahkan 5 menit lagi dipastikan khotib tidak datang, pengurus tenang karena ada cadangan.
ke stadion itu mau main bola, bukan mau jadi penonton. Gitu. Kalau kita penonton disuruh main, tapi kita nggak mau, nggak kuat lari, gitu. Begitu kira-kira. Nah, ini yang pertama, fungsi pendidikan. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah. Fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Masjid itu tempat membina jamaah. Apa yang dibina? Ada dua aspek. Pertama, aspek keilmuan. Jamaah kita ini harus jadi orang paham, jangan jadi orang awam. Dia ngerti agama ini, dipahami, dimengerti. Jangan udah bertahun-tahun jadi orang Islam, puluhan tahun jadi orang Islam, sejak lahir jadi orang Islam, tapi masih awam saja terhadap agama Islam. Kenapa? Karena belajarnya nggak teratur atau belajarnya nggak sebagaimana mestinya. Nah, aspek keilmuan, apa yang belum Bapak pahami dibahas dalam pengajian. Sampaikan kepada pengurus. Pengurus juga malah nanya, Pak, kalau pengajian apa ya materi pembahasan yang Bapak Ibu butuhkan? Nanti diusulkan, dicatat, itu jadi kurikulum dalam pengajian. Selama ini kan gak begitu. Pengajian itu terserah Ustaz. Ustaz mau ngomong apa, terserah Ustaz. Bahkan kalau saya nanya sama pengurusnya, ini pengajian saya harus membahas tentang apa? Apa kek, terserah Ustaz. Judulnya apa kek? Jangan begitu. Oh iya Pak Ustaz, saya lupa kasih judul. Tema untuk Pak Ustaz, masalah takwa dalam perceraian. Takwa dalam perceraian. Soalnya banyak orang berumah tangga sampai berakhir dengan perceraian, tapi nggak kelihatan takwanya kalau sudah urusan cerai. Yang kelihatan apanya? Emosinya, marahnya. Pernah dibahas? Belum. Ya nanti saya kesini lagi. Karena ini nanti mau pulang saya hari ini. Takwa dalam perceraian. Ada di buku saya itu 40 artikel dakwah dan pencerahan. Itu diantaranya ada tema takwa dalam perceraian. Begitu. Apalagi, Pak Ustadz, saya ingin ada pembahasan tentang ilmu waris, masalah warisan. Soalnya kalau urusan warisan banyak orang ribut. Kenapa ribut? Karena nggak paham. Yang paham aja ribut, apalagi nggak paham. Baik, catat terus gitu. Ini aspek keilmuan. Nah, lalu pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Dari ilmu mestinya terbentuk karakter yang baik. Karakter. Saya tulis buku belajar karakter kepada para nabi. Belajar karakter kepada para nabi. Selama ini kita cuma tahu ceritanya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, tahu ceritanya. Bahkan bisa jadi ada yang belum tahu ceritanya. Nah, saya selain ceritanya itu juga membahas apa hikmah dari para nabi itu. Hikmahnya apa? Sehingga saya kasih istilah karakter, belajar karakter dari para nabi.
Misalnya Nabi Adam. Oh, Nabi Adam itu karakternya belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Maka Nabi Adam sesudah dicipta oleh Allah, dia diajari nama-nama benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajari nama-nama benda. Lalu Allah tantang malaikat, malaikat, summa aradahu 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha kullahi in kuntum shadiqin. Malaikat, coba kamu sebutin apa tuh? Apa dia bilang? Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau Allah, aku enggak tahu apa yang Engkau belum kasih tahu. Allah ingin tunjukkan kepada Nabi Adam bahwa malaikat itu belum tahu. Maka Nabi Adam disuruh ngajari malaikat. Coba kasih tahu malaikat. Luar biasa. Jadi orang tuh belajar mengajar. Kalau mau mengajar, belajar. Kalau udah belajar, ngajar. Ini kita belajar doang, ngajarnya enggak. Ngajar itu nggak mesti ceramah kayak begini, nggak mesti jadi guru di sekolah. Maka kata Nabi, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Yang hadir sampaikan yang tidak hadir. Yang hadir berapa? 1,5 sak. Yang tidak hadir 30 sak. Yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Bahkan waktu Nabi lagi berkhutbah, Nabi lagi khutbah Jumat nih, tuh di situ ada cucunya namanya Hasan. Hasan memperhatikan Nabi khutbah sampai dia ngerti apa isi khutbah Nabi. Selesai sholat Jumat dia pulang duluan. Sampai di rumah dia cerita kepada ibunya. Siapa ibunya? Siapa ibunya Hasan? Sayyidah Fatimah. Fatimah. Dia cerita kepada Fatimah. Saya juga tulis buku belajar kepada para sahabat Nabi. Itu cerita-cerita sahabat Nabi. Baru 2 jilid, sekarang lagi dicetak jilid ketiga. 1 jilid 50 sahabat. Yang jilid ketiga ini lagi dicetak. Itu khusus wanita, sahabat-sahabat wanita. 50, 1 jilid 50 sahabat. 50 sahabat. Jadi 3 jilid 150 sahabat. Kalau sahabat itu ribuan. Umi tadi kakek berkhutbah, isinya begini, diceritain sama si Hasan. Sehingga Fatimah jadi paham. Meskipun dia tidak ikut Jumatan, tapi dia dapat ilmunya dari ceritanya si Hasan. Enggak lama kemudian pulang bapaknya Hasan. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali juga cerita tadi Rasul berkhutbah, isinya begini. Baru ngomong sebentar, udah dipotong sama Fatimah. Kalau itu mas saya juga udah tahu. Tahu dari mana? Kan kamu gak ikut Jumatan. Kalau bahasa kita masih kan gak pakai speaker keluar. Ya sekalipun masjid pakai speaker, kalau sholat, khutbah, nggak usah speaker keluar, dalam aja, nggak usah speaker keluar. Kadang-kadang speaker kalau kencang, sebelah sana ada masjid, suara dari sini kedengaran di sana, sehingga buat tim yang tidak terganggu juga, kenapa dengerin khutbah dari sini? Saya ngalamin. Saya kalau khutbah kadang-kadang terganggu. Kenapa? Saya mendengarkan khutbah dari masjid yang sama. Di Jakarta kan masjidnya banyak, dekat-dekat juga lagi. Nah, tadi si Hasan
imam duluan, dia cerita, katanya isi khutbah Nabi begini. Apa betul begitu? Iya. Bapak pernah nggak pulang sholat Jumat cerita ke istri? Pernah. Tadi khotib Ustaz Abdul Manan khutbahnya begini. Pernah. Apa yang bapak ceritain? Orang gua tidur tadi. Masa khutbah sedang berlangsung bapak tidur? Ada yang tidur? Kalau khutbah lagi berlangsung ada yang tidur? Ada. Yang mana orangnya? Saya. Jangan Pak, jangan tidur, dengerin. Meskipun khutbah itu tidak menarik buat kita, dengerin aja. Begitu Pak. Nah yang terakhir, fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu punya fungsi sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya, sehingga orang punya problem dibantu dari masjid, diselesaikan dari masjid. Problem itu bukan cuma ekonomi, apa saja. Mungkin ketidakharmonisan dalam keluarga, curhat ke masjid, dibantu menyelesaikan. Itu juga masalah sosial, selain masalah ekonomi. Nabi itu begitu sebagai imam di masjid. Bahkan ada pemuda, kalau dari segi umur mestinya dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, tapi dia masih bujangan, Lalu Nabi nanya, namanya Jabir, kamu ini apa mau sendirian saja? Enggak kok ya Rasul, saya tidak pernah merasa sendirian. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan saya selalu bersama dengan Allah, saya tidak sendirian. Maksud saya bukan begitu. Ya, kalau soal tafsir innallaha ma'ana, siapa sih yang lebih paham kan begitu? Maksud saya, apa kamu tidak mau nikah, nggak mau punya istri, nggak mau punya anak? Oh, saya bukan tidak mau nikah ya Rasul. Masalahnya wanita mana yang mau pada saya, atau orang tua mana yang mau menikahkan putrinya pada saya. Jadi mau. Nabi cariin jodoh buat Jabir. Begitu. Ada nggak pengurus masjid cariin jodoh buat pemuda masjid? Kata pengurus masjid, saya aja mau nyari lagi belum dapat Bang saya. Ngomong-ngomong tenang aja Pak Imam, kita ada yang nyariin. Jadi ingat kemarin masa Pak Imam belum dapat juga Pak? Tanggung jawab ketua DKM. Ibu boleh ajukan siapa gitu buat Pak Imam. Baik, ini namanya fungsi istimaiyah. Jadi banyak hal yang harus diselesaikan, banyak hal yang harus dibantu untuk jamaah kita. Baik, maka mudah-mudahan dengan uraian ini kita punya perhatian yang lebih besar kepada masjid, punya ikatan batin kepada masjid, sehingga kita mau memakmurkan masjid. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid summa la ya'murunaha illa qalilan. Akan datang atas manusia satu zaman di mana